Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel. Oke teman-teman, jadi kembali lagi bersama kami Rosidah Syarif Official. Nah, di video kali ini kami akan sharing tentang manfaat memerah ASI dan apa saja resikonya, serta juga kami akan menceritakan pengalaman yang telah kami lakukan dari memerah ASI dan resiko yang terjadi pada kami. Yuk disimak penjelasannya. Nah, teman-teman, tentunya pada setiap ibu yang sudah melakukan persalinan akan menghasilkan air susu ibu atau ASI untuk kebutuhan makanan dan minum bayi. Dengan menggunakan ASI, kebutuhan nutrisi harian dari bayi bisa didapatkan dengan baik. Tapi sayangnya tidak semua wanita yang setelah melahirkan langsung menghasilkan ASI atau memproduksi ASI dengan baik. Bahkan ada yang harus memompa payudaranya terlebih dahulu baru menghasilkan ASI. Nah, mengapa harus memompa payudara? Ada beberapa alasan mengapa wanita memompa payudaranya. Pertama, karena pada saat awal pertumbuhan, bayi itu sulit untuk menelan air susu dengan sendirinya, sehingga dia butuh disuapi secara perlahan-lahan, sehingga air susu ibu itu harus dipompa dan diberikan secara langsung. Pemompaan ASI yang dilakukan oleh ibu bertujuan untuk mengeluarkan ASI dengan sendirinya dan deras, karena beberapa ibu yang sudah melahirkan kerap mengalami gangguan pada ASInya, sehingga bayinya harus mengonsumsi susu formula terlebih dahulu. Nah, dengan pemompaan ASI yang dilakukan itu akan membuat atau merangsang ASI keluar dengan cepat sehingga bisa diberikan langsung oleh si bayi. Kemudian alasan yang terakhir mengapa beberapa wanita memompa payudaranya, yaitu karena alasan bekerja. Jadi meskipun ibu yang bekerja harus tetap memberikan ASInya dengan si baby meskipun mereka berjauhan ya. Jadi dengan memompa ASI ini, ibu bisa memompa ASInya terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja, sehingga kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, sehingga ketika bayinya lapar dapat diberikan segera oleh yang menjaga si baby. Efek samping dari memompa payudara. Nah, teman-teman, tentunya selain ada manfaat dari memompa payudara, tentunya juga ada beberapa efek samping yang terjadi jika kita memompa payudara. Nah, apa itu? Yang pertama, akan menurunkan suplai ASI, suplai air susu ibu. Nah, disadari atau tidak, pemompaan payudara yang dilakukan itu akan menurunkan jumlah air susu ibu, jumlah produksi air susu ibu. Jadi wanita itu atau para ibu yang sedang menyusui tidak disarankan untuk memompa ASInya terlalu sering ya teman-teman. Efek samping yang kedua adalah menurunkan jumlah nutrisinya. Nah, melakukan pemompaan dan menyimpan ASI di dalam kulkas tentunya akan menurunkan jumlah nutrisinya, karena kemungkinan ada nutrisi yang rusak ketimbang bayi mendapatkan ASI secara langsung dari payudara ibunya. Efek samping yang ketiga adalah merusak jaringan pada payudara, karena pemompaan yang dilakukan akan memberikan tekanan yang besar pada payudara, sehingga kemungkinan yang terjadi itu merusak jaringan di payudara, khususnya puting itu akan menjadi tinggi. Efek samping yang keempat adalah membuat bayi kebingungan. Mengapa? Karena tekstur puting payudara itu tentu sangat berbeda jauh teman-teman dari dot pada botol, sehingga ketika bayi menerima ASI, mereka akan bingung menentukan mana payudara dari ibu dan mana dot dari botol, sehingga kalau bayinya sudah terbiasa dengan satu hal, maka mereka akan sulit atau akan menolak hal yang lainnya. Efek samping yang kelima adalah menyebabkan nyeri di payudara. Nah, pemompaan yang terlalu sering dan kuat tentunya akan menyebabkan nyeri di payudara.
Dan nyeri ini akan membuat wanita tidak nyaman saat menggerakkan payudaranya dan pada saat tidak menggunakan bra penyangga ya. Dan kemudian efek samping yang terakhir adalah bisa menurunkan ikatan emosional. Nah, jika bayi menyusui secara langsung dengan ibunya, ya tentunya akan menguatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi. Dan jika proses ini tidak dilakukan, ya tentunya akan merenggangkan ikatan emosionalnya atau bahkan tidak ada. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang manfaat memerah ASI atau memompa payudara dan beberapa efek samping yang terjadi. Jadi, sedikit cerita teman-teman, sharing pengalaman yang telah saya lakukan, yaitu memompa payudara dan menyebabkan ASI saya hilang. Jadi, teman-teman, pada saat usia baby saya itu 2 bulan, saya baru memompa ASI saya ya teman-teman, karena pada saat itu saya baru mempunyai alat pemompa ASI. Kalau kalian mau tahu alat pemompa ASI yang saya gunakan, kalian bisa cek di video saya yang ini ya. Nah teman-teman, ketika itu kenapa saya membeli pompa ASI teman-teman, karena saya merasa ASI saya itu kurang. Karena dilihat dari bentuk payudara saya itu sudah mengecil ya, tidak seperti pada saat awal-awal setelah melahirkan. Usia bayi saya masih 1 minggu, 2 minggu, di situ Masya Allah ASI saya berlimpah ruah. Bahkan sampai biasa baby saya itu nyusu di kanan ya jatuh susunya di sebelah kiri, seperti itu teman-teman. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Ketika itu saya memompa ASI saya karena saya merasa ASI saya kurang dan saya khawatir akan kurangnya asupan ASI yang didapatkan oleh bayi saya. Jadilah saya memompa ASI saya. Kemudian setelah saya pompa, ternyata ASI yang saya dapatkan itu tidak sampai setengah botol teman-teman. ASI saya sangat kurang. Nah, di situ saya mulai stres dan khawatir akan ASI saya yang menurun asupannya ya, karena memang bayi saya itu teman-teman kuat ya nyusunya. Alhamdulillah bayi saya itu kuat nyusunya. Jadi kalau dia merasa kurang mendapatkan ASI, dia itu akan nangis-nangis. Jadilah saya mencoba untuk memompa ASI saya untuk mengetahui kadar jumlah ASI saya itu. Nah, setelah mengetahui bahwa ternyata memang ASI saya kurang, saya kembali mengonsumsi semua makanan atau obat yang bisa melancarkan ASI dan menderaskan ASI kembali. Pada saat itu saya mencoba yang pertama itu obat habatus sauda ya. Habatus sauda, alhamdulillah ASI saya mulai, tapi masih memang kurang. Kemudian saya tambah lagi dengan kapsul daun kelor. Ini sangat ngefek banget teman-teman. Tapi sayangnya kapsul daun kelor ini membuat saya sering mengantuk. Jadinya saya tidak bisa stay untuk menjaga baby saya. Jadi saya stopkan untuk mengonsumsi kapsul daun kelor ini. Jadilah saya mengganti dengan kapsul daun katuk. Nah, setelah saya mengonsumsinya, alhamdulillah ASI saya kembali deras. Kemudian ditambah lagi dengan sayur daun katuknya langsung, berlimpah ruah kembali ASI saya, alhamdulillah. Nah, sejak saat itu saya rajin untuk memompanya karena sudah terasa berat di payudara. Jadi bayi saya itu menerima hasil pompaan ASI melalui DOT ya teman-teman. Nah, ketika itu karena baby saya terlalu sering mendapatkan ASI dari DOT, jadinya ketika bayi saya mau saya susui kembali di payudara itu menolak teman-teman. Jadinya dia kebingungan antara puting dan DOT pada botol.
Di situ saya berusaha tenangkan diri dan tetap memberikan ASI melalui DOT agar ya supaya babynya bisa puas dan tidak rewel ya teman-teman. Karena kebiasaan memberikan ASI melalui DOT dan tidak ada lagi rangsangan di payudara melalui hisapan bayi, akhirnya lama kelamaan hari per hari kadar ASI saya itu menurun teman-teman. Dan pada saat 1 minggu setelah saya rajin memompa ASI saya itu habis, tidak ada ASI saya sama sekali keluar teman-teman. Padahal saya sudah rajin ya teman-teman memakan makanan atau mengonsumsi obat yang bisa membanjirkan atau meningkatkan produksi ASI. Jadi teman-teman, saran saya kalian boleh memompa ASI untuk mengosongkan payudara agar bisa terproduksi kembali payudaranya. Tapi kalian juga harus lebih sering untuk menyusui baby kalian secara langsung di payudara, karena yang terjadi pada saya teman-teman, ASI saya hilang setelah saya tidak menyusui langsung lagi si babynya. Jadi baby saya itu ASI hanya 2,5 bulan. Sekarang usia baby saya itu sudah 4 bulan dan masih susu formula. Dan teman-teman, sekarang ini saya lagi ikhtiar untuk mengembalikan ASI saya dengan ikhtiar pertama, yaitu menyetopkan atau menyingkirkan dotnya dan menggantinya dengan hanya disendok-sendokin saja teman-teman, atau diganti dengan pipet. Nah, kalau saya berhasil mendapatkan ASI saya kembali setelah 2 bulan tidak menyusui, saya akan kembali sharing ke teman-teman semua di next video. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton juga video lainnya dari channel kami ya. Terima kasih.